Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, atau selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan dari Anda alhamdulillah menjadikan channel ini berkembang dan berkembang sampai detik ini ya. Jadi sangat luar biasa lah berkat dari supportan, dukungan, semangat dari Anda. Bahkan detik ini pun saya masih sempatkan waktu untuk berbincang atau memberikan jawaban demi jawaban supaya tidak menimbulkan satu keraguan dan keraguan bagi teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang membutuhkan banget informasi tentang pinjaman online ya. Dan ini hari ini saya entah kenapa ya, nggak tahu lah ya, padahal saya sudah ada beberapa video yang selalu saya sampaikan ya, tapi teman-teman semuanya masih juga bertanya kepada saya, apakah kita merespon WhatsApp ataupun telepon dari debt collector itu dapat menghentikan sebar data. Padahal yang seperti ini sudah sering banget saya bahas di video ya. Bahkan kayak mana ya, bukan satu atau dua lagi yang saya bahas gitu loh untuk teman-teman semuanya. Tapi entah kenapa hari ini itu muncul lagi, atau penyebabnya karena banyaknya yang gagal bayar, yang telat bayar, sehingga mungkin belum bisa mengkondisikan dengan maksimal pikiran mereka, atau kenapa saya juga nggak tahu ya. Dan saya ingin menjelaskan buat teman-teman semuanya, tolong dipahami tentang mungkin merespon telepon dan WA dari debt collector, apakah benar ini menghentikan sebar data atau tidak ya. Sebelumnya silahkan disupport dulu. Atau WA dari DC Pinjol, apakah benar ini bisa menghentikan sebar data, atau misalnya dia tidak menghubungi orang sekitar kita, data-data yang ada di kontak, seperti asumsi dari teman-teman semuanya. Itu kan banyak ya dilontarkan kepada saya melalui via email, di Instagram ya, ataupun mungkin di WA juga sering itu ya. Bahkan di kolom komentar yang ada di YouTube pun juga seperti itu. Yang jelas saya tidak tahu ini teman-teman dapat solusinya itu dari mana, bahwa kita mengangkat telepon atau membalas WA dari DC, yaitu mengatasi bahwa data kita tidak akan disebar ya. Ini teman-teman semuanya tolong disimain baik-baik ya, terutama buat yang gagal bayar ataupun yang telat bayar, yang baru jatuh tempo. Tolong disimain baik-baik, jangan sampai ada yang bertanya lagi nanti, Bang, gini data saya sudah disebar, ini segala macam ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu, kalau kita terjebak di pinjaman online dan kita tidak mampu membayar ya, ataupun kita telat bayar ya, yang paling pertama itu adalah kita akan diburu dengan panggilan telepon dan WA dari si debt collector ya. Adapun pertanyaan dari teman-teman semuanya, apakah pinjol A mempunyai DC, apakah pinjol B mempunyai DC, pinjol C mempunyai DC, dan pinjol D juga mempunyai DC. Jadi saya sampaikan, semua aplikasi pinjaman online itu mempunyai penagih hutang ya. Ingat, semua dari pinjaman online itu mempunyai yang namanya penagih hutang atau debt collector ya. Jadi jangan tanya lagi ya. Habis itu, resiko yang akan kita dapat ketika kita telat, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan diburu via telepon dan via WA. Ketika telepon dan WA itu selalu kita abaikan, DC memang merasa jengkel ya, dia merasa jengkel dan merasa kesal. Habis itu dia akan melontarkan beberapa ancaman, baik itu ancaman akan dibawa ke ranah hukum, bahkan ancaman akan dikunjungi ke rumah, tergantung dari seperti apa debetur yang akan dihadapi oleh debt collector ya. Kalau berdasarkan dari pertanyaan teman-teman semua, apakah kita merespon WA, merespon telepon itu mengatasi untuk data kita disebar? Itu boleh saya bilangin itu hoax ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan DC ini adalah uang, jumlah tagihan. Meskipun Anda respon dengan bla 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 segala macam lah alasan yang Anda bagikan ya, misalnya saya sedang di WFH, saya sedang terdampak langsung PPKM,
saya sedang ada keperluan mendadak, orang tua meninggal, istri melahirkan, ini segala macam, pokoknya segala versi teman-teman lontarkan ya, berharap si debt collector dapat mengerti ya, kan itu tujuannya ya. Sebenarnya cara yang seperti itu cara yang salah kalau menurut saya. Kenapa salah? Karena si DC tidak membutuhkan alasan Anda. Yang dia butuhkan adalah uang tagihan Anda. Ya, makanya sering Anda direndahkan, sering Anda dilecehkan ketika Anda menyampaikan satu alasan yang sangat valid yang terjadi dalam hidup Anda. Ya, DC tidak bisa terima akan hal itu. Makanya Anda dilecehkan, Anda direndahkan, Anda dicaci maki. Ya, itulah akibatnya kalau kita merespon panggilan DC untuk menunjukkan suatu etikat baik dengan kita menyampaikan alasannya. Bagaimana harusnya Bang kalau kita ingin merespon dari panggilan debt collector? Kita memang menyebutkan fakta bahwa kita tidak ada uang hari ini. Ya, sampaikan saja mungkin duit masuk di tengah PPKM saat ini. Kalau Anda mau menunggu, saya akan usahakan secepat mungkin. Ya, tegas. Saya akan usahakan secepat mungkin. Tapi kalau Anda tidak bisa menunggu karena alasan itu adalah aturan dari perusahaan Anda, silahkan. Setiap kesalahan pasti ada resikonya. Setiap pelanggaran pasti akan ada sanksinya. Hari ini saya sudah siap akan hal itu kalau Anda ingin berkomunikasi dengan debt collector. Ya, harus tegas, tepat, dan jangan menunjukkan suatu kelemahan. Debt collector tidak akan menerima alasan apapun. Ibu baru meninggal, istri baru siap melahirkan, Anda siap tabrakan, Anda kena PPKM, Anda akibat Covid, mereka tidak mau tahu. Ya, yang mereka tahu ansuran. Makanya jawab seperti tadi. Kita akan usahakan secepat mungkin kalau mereka mau menunggu. Kalau mereka tidak mau menunggu, setiap kesalahan ada risiko. Ya, setiap pelanggaran pasti ada sanksi. Lanjutkan. Kalau tidak mau menunggu. Kita kembali lagi ke judul awal. Kita merespon telepon, ya. Ini akan ada terjadi dua hal. Pertama, si debt collector mungkin hanya sebatas menagih dan menanyakan alasan kita. Yang kedua, si debt collector akan geram dengan sendirinya karena tidak mendapatkan tagihan. Habis itu teman-teman berpikir di situ bahwa kita merespon panggilan DC itu dapat menghentikan sebar data. Salah. Ya. Justru ketika Anda merespon DC tidak mendapatkan tagihan, ini makin parah. Ya, makin parah yang terjadi. Tapi kalau Anda ingin menunjukkan etikat baik, silahkan. Tapi kalau Anda menghayal dengan Anda merespon menghentikan sebar data, caci maki, ancaman dan hinaan, salah besar. Justru ketika kita berkomunikasi dengan DC itulah kita akan dihajar habis-habisan. Untuk apa? Supaya kita lebih ketakutan dan kita lebih stres lagi dari hal itu. Dan DC melakukan segala upaya kayak mana mereka bisa mendapatkan tagihan ini. Habis itu distorkan ke kantor mereka, mereka akan catat siapa tadi yang membayar dan siapa tadi yang mereka tagih, dan akhirnya mereka mendapatkan bonus. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih berasumsi dengan dia mengangkat telepon mengatasi sebar data, salah besar ya, salah banget dan salah banget. Justru senjata dari debt collector adalah sebar data. Muka lu, foto lu akan saya pajang di sosial media dan saya hubungi semua kontak lu. Itu kekuatan dari mereka. Ya. Dan teman-teman berasumsi atau berpendapat bahwa ini akan berakhir kalau saya akan mengangkat. Coba aja bukti kalau nggak percaya. Ya. Tapi saya sarankan ketika berkomunikasi dengan debt collector, tolong tegas dan jangan sebutkan alasan-alasan yang tidak akan bisa diterima oleh debt collector seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang kita sampaikan adalah duit tidak ada, Anda mau menunggu atau tidak. Itu aja yang kita pertanyakan, ya. Dan habis itu merespon telepon dan WA menghentikan sebar data itu salah. Ya, justru mau Anda terespon, mau tidak direspon, resikonya sama. Tapi ya, Anda juga harus bedakan mana yang debt collector menagih dan mana debt collector yang meneror, ya.
Untuk perbedaannya silahkan lihat di koleksi video saya yang lainnya ya. Mungkin dari saya cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dari teman-teman semuanya, terutama yang benar-benar membutuhkan informasinya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.